Ibu Pak Charles dari Jakarta, Pak Yumbuk dari Sumba, Ibu Popi ya, dan Ibu Nani dari Jakarta juga. Halo, Ibu Popi dan Ibu Nani dari Jakarta juga. Mungkin Saya. temannya Ibu Susan. Oke, Pak Gibson dari Pekanbaru, Pak Joko dari Bogor. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih untuk testimoni dari Ibu Susan ya. Bagaimana mengenal Tuhan dan sampai sekarang tetap dalam pelayanan walaupun kondisi yang kurang memungkinkan untuk keluar, tapi ke dalam tetap melayani Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan masuk dalam sesi yang kedua, ya, untuk sharing firman Tuhan. Kita akan sharing firman Tuhan bersama-sama dari flyer undangan yang sudah disampaikan Pak Andre dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Matius 39, Matius 9 Ya. ayat 35 sampai dengan 38. Ya. Mungkin Pak Yumbuk monitor ya. Bapak. Pak Yumbuk bisa baca firman Tuhan, Pak, dari Matius pasal yang ke-9? Bisa. Bisa bantu saya? Ya, silakan, Pak. Matius 9 35 sampai 38. Ya, Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Firman Tuhan. Ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Ya, terima kasih Pak Yumbuk dari Sumba di NTT Ya. ini. Saya lanjutkan untuk pembacaan renungan kita hari ini yang mengantar pada sharing score pemurid yang mengajar dengan hikmat. Setiap pemurid pasti rindu agar orang yang dimuridkannya dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah yang benar. Karena itu seorang pemurid harus dipenuhi dengan hikmat Allah agar apa yang disampaikannya menjadi benih yang subur di dalam hati orang yang dimuridkannya. Kita perlu melihat contoh dari Yesus, guru dan pengajar agung kita. Matius menulis, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus tidak hanya memberitakan Injil kerajaan Allah, tetapi dia juga mengajar murid-murid dan orang banyak. Melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ada masalah yang sedang terjadi, yakni orang-orang yang terlantar itu butuh digembalakan. Itulah sebabnya Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya dia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tragisnya banyak pemurid menelantarkan domba-domba mereka. Padahal semua pemurid harus mengajar. Dan dengan hikmat Tuhan
agar orang-orang yang dimuridkan tidak terlantar. Maukah Anda menjadi pemurid yang menggembalakan dan mengajar dengan segala hikmat Allah? Demikian prolog untuk kita siang hari ini. Kita akan masuk dalam sharing score, ya. Mungkin Pak Andre sudah siapkan kita masuk dalam. Ya, oke. Firmanya nggak banyak kan, jadi boleh sharing skor dengan maksimal dalam pelapas. Menarik. Ya, Sangat oke, no menarik, problem. Ya, jadi saya ada aktivitas bentar lagi. Gak apa-apa. Iya, iya. Jadi saya selesaikan di main room saja kan, nggak banyak kan. Oke, siapa yang ada yang mau disampaikan ya, Matius 9. Mantap ini. Oke, silakan, monggo. Mantap mau- ini Pak. Itu di kata-kata yang di ayat 37 itu Pak. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja Kerja sedikit. kurang. Nah, ini kan pemuritan. Ini pemuritan ini Pak. Topik pemuritan ini. Keren ini. Iya, Oke. keren ini Pak. Iya. Silakan Pak. Silakan, siapa yang mau nambah? Silakan siapa yang mau sharing, nggak apa-apa. Salah juga nggak Saya dihukum. Benar juga Ya. nggak dapat sepeda. Ya, Kan, Pak monggo. Andre. Iya. Pak Andre. Halo. Halo, Halo. siapa nih? Siapa Pak nih? Karen. Halo. Halo. Bukan Oh, Pak Pak Karen. Joko, saya dengar suaranya lembut sekali, Pak Joko. pelan sekali Siapa, suaranya, Pak Pak. Joko? Mungkin Iya, mikrofonnya kurang dekat. sudah dekat Pak. Memang Dekat ya? ada kendala. Mungkin. Oh ya. Ya, sudah saya. Kameranya Iya. nggak dibuka, Pak. Supaya teman-teman tahu. Gimana ya? Kalau saya buka itu mati putus-putus ya? suara Pak. Iya. Jaringan. Iya. Jaring. Oh ya. Iya. Oke. Baik. Ya, saya minta maaf ini. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Tadi di kelompok kami Bu Hana masuk tapi udah keluar. Terus Bu Susan Bu ya, Bu Inggit ya? Susan, Bu Susan ya. Bu Inggit ada, Bu Inggit sampai selesai dari pengalaman Bu Inggit, Bu Pak Anu. Kami punya pandangan yang berbeda begini. Itu di dalam apa namanya? Pasal yang kita baca Ya. mengenai belas kasihan Tuhan terhadap orang banyak. Ya. Seperti yang Pak Bambang katakan tadi, itu intinya sebenarnya pada berdoalah, minta kepada Bapa penuai-penuai itu. Nah, berarti kita yang ada itu hanya menonton dan berdoa saja gitu. Dalam konsep itu, tetapi di dalam prakteknya kita itu diajari Tuhan Yesus untuk bagaimana mengajar mereka gitu ya, agar dia bagaimana mereka bisa mengajar, memberitakan Injil Kerajaan dan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang sudah ada di dalam dirinya, sudah dihembuskan oleh Tuhan Yesus. Kita termasuk untuk mengusir setan, menyelesaikan mengusir penyakit ya kan, dan menganukan orang-orang yang lemah, memberi kekuatan dan lain sebagainya. Inilah satu kondisi yang kemudian kita minta Bapa mengirimkan orang-orang yang akan kita ajari seperti itu. Seperti Tuhan Yesus ngajari doa manusia. Dan ketika itu dilakukan, maka tuayan itu akan dahsyat kita panen. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Mantap. Oke, ada yang belum sempat sharing Kalau tadi saya nyambung lagi Pak Andri. Oke, monggo Pak Bambang. Satu menit saja, paling banyak 2 menit. Saya menyambung Pak Joko tadi. Jadi kalau saya membaca Matius 9:35 sampai 38 itu adalah kausalitas sebab akibat.
akibat ya. Nah, tapi kebenaran yang saya dapatkan itu tadi Pak, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Nah, pertanyaannya mengapa Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya? Pertanyaannya itu. Pertanyaannya karena kejadian atau terjadi di ayat yang ke-35 36 itu, Pak. Melihat orang banyak kan itu berbondong-bondong Pak ya sama Yesus itu. Dari perjalanan kota ke kota di Jakarta dengan melakukan seperti yang katakan Pak Joko dan timbul belas kasihan itu kan. Ya. Seperti mereka itu seperti domba yang tidak tidak memiliki gembala. Ya. Nah, itu sebabnya maka timbul ayat yang 37 itu, Pak. Dan ini terus relevan. Karena dalam firman Allah katakan, langit bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firmanku akan tetap selamanya, Pak. Dan ini pun, ya ini kalau kita pikir, nah, kemudian tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mengapa itu dikatakan sama murid-muridnya? Artinya di sini harus ada pemuritan, ya Pak. Karena Tuhan memang banyak, itu kan merupakan ini satu kata perumpamaan Pak. Kalau menurut saya tuayan memang banyak itu melambangkan kelimpahan individu yang matang dan siap mendengar, menerima dan mempercayai pesan Injil seperti yang Yesus melihat itu. Dan itu akan terus berlaku pada perjalanan dunia ini masih ada. Amin. Nah, kemudian tetapi pekerja sedikit. Loh, Tuhan katakan pekerja sedikit. Nah, ini artinya apa? Bahwa ternyata maksudnya sedikit itu artinya bahwa pengerja-pengerja itu tidak memiliki kualitas. Artinya kualitasnya itu sedikit. Kualitasnya sedikit, kuantitasnya yang banyak. Yang bisa kita lihat sekarang. Nah, Tuhan menghendaki kualitas itu yang baik dan benar itu, Pak. Itu maksudnya. Jadi jangan sampai mereka itu bekerja untuk berpura-pura untuk kepentingan sendiri ya. Artinya melakukan jangan sampai di Matius 7 ini senangannya Pak Andri ini. Matius 7 ayat 23. Hanyalah engkau kan begitu Pak. Makanya ini ditekankan. Tetapi pekerja sedikit maksudnya bahwa haruslah pekerja itu memiliki kualitas. Kualitas apa ya? Iya, kualitas seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Iya Pak, menyelesaikan pekerjaan Bapa itu pesan Yesus yang luar biasa, termasuk kita. Kemudian pujian, dengan pujian, tak akan pernah ku sesali ya, mengiring Yesus. Nah, apa? Berapapun harus kita bayar. Menjadi pengerja itu begitu, Pak. Dimuridkan. Harus melayani, mengasihi, dan mengiring si Yesus sampai akhir hidup kita. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Keren ya. Itulah mengenapi misi Bapak. Banyak Kristen yang pura-pura. Banyak Kristen yang polesan. Tapi nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini kok. Itu di Ethiopia sana. Ya, iya. Banyak Kristen yang pura-pura. Kristen polesan. Ya. Nggak ada di sini lah. Kok seneng Ethiopia, Pak? Punya pacar orang Ethiopia ini. Betul. Saya pernah proyek di sana dulu. Rasanya hitam manis. Iya. Ya, silakan Pak Karel. Ini kami menarik di room tadi. Ya. Oh ya, oke. Kalau kita melihat ini, tadi Pak Bambang katakan tuayan memang banyak. Ya. Tapi pekerja sedikit. Kenapa sedikit? Karena tidak tergerak hatinya. Ya. Kalau kita melihat sekarang seorang petani katakanlah, kalau dia tidak tergerak hatinya untuk mencukupkan segala kebutuhan dia dan keluarga, dia akan tanam padi di sawah. Ya. Dia bisa nongkrong aja di rumah kan begitu. Iya. Jadi ini masalah peristiwa sejarah ya yang kita baca di Alkitab, ini peristiwa sejarah pada waktu Tuhan Yesus. Dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam peristiwa iman kita setiap hari. Nah, tadi kami di room menarik sekali bagaimana ada seorang ibu ya, dan pelayanannya itu di panti jompo.
yang Oke. tidak diperhatikan oleh anak-anak, pengurus. Mereka harus mengurus diri sendiri, obat-obatan. Kalau meninggalnya susah. Kalau nggak ada orang yang tergerak hati untuk menolong orang-orang di panti jompo, itu dibiarin aja sudah. Ayo. Nah, aplikasinya untuk kita yang sehat sekarang. Masih di jalan-jalan lah, oke. Jalan-jalan. Saya rasa itu terenyuh ya. Kalau lagi jalan-jalan ya, mungkin di perempatan jalan ya, ada orang yang minta-minta ya, ya nyabrangkan orang naik mobil gitu. Bagaimana hati kita tidak gerak mereka? Mengapa mereka harus melakukan pekerjaan itu di panas-panas matahari? Katakan kita yang ada dalam mobilnya ada AC gitu, enak-enak aja. Kali lagi perempatan jalan katanya ditutup aja gitu, lewat aja gitu. Apakah kita tidak tergerak hati untuk menolong mereka di sini? Ya katakan Tuhan Yesus, tergeraklah hatinya kepada mereka. Mereka itu siapa? Bukan aja orang-orang yang murid Kristus, tapi semua orang yang mengikuti dia. Dia katakan dia ke kota, ke desa, itu kan semua orang yang belum percaya Tuhan. Iya. Apakah Ya, kita hanya melayani orang yang sudah Kristen? Apakah mereka yang belum percaya Tuhan kita biarkan mereka? Kan tidak. ya, Jadi saya belajar sini untuk ya. menuai yang banyak. Itu kita harus Amin. punya hati untuk tergerak hati kita untuk menolong Iya. semua orang di mana dia Tuhan Amin. tempatnya. Ya, Iya. dalam keluarga. Ya. Dalam keluarga aja ada saudara kandung yang acuh-acuh kok. Hubungan orang tua dan anak itu nggak beres saja. Orang Kristen loh itu. Bagaimana kita memperhatikan mereka? Mulai penyakitnya Pak Karen ini. Ya, Putus-putus ini. Jaringan. Ringan. Tidak apa-apa. saya matikan Pak kameranya ya. Ya, oke. Ya. Very good. Ya. Bagaimana hidup kita di tengah, tidak usah kita jauh-jauh lah. Lingkungan tempat kita tinggal, ada orang yang butuh pertolongan, gitu. Kita tutup mata aja, itu kan usahanya orang, itu bukan urusan saya, kan gitu. Apakah kita tidak tergerak mereka? Jadi saya melihat di sini bahwa firman Tuhan ini betul kata Pak Bambang, tuain banyak. Tapi kalau kita tidak punya hati yang tergerak untuk menolong mereka disimpan. Pak, bukan betul kata saya, Pak. Firman. Firman. Firman, gitu. Kita kan bukan cerita omong kosong, kita kan bicara firman. Ya kan? Jadi itu saya katakan bahwa bagaimana hati kita tergerak untuk menolong orang-orang mereka, ya. Bukan aja orang Kristen, tapi orang di luar, ya. Tempat kita tinggal, keluarga kita, saudara kita. Apakah kita tidak punya tergerak hati untuk menolong mereka? Saya menarik tadi Ibu Susan ya. Bagaimana kerinduan mereka dan tergerak hati mereka untuk menolong orang-orang di panti jompo. Kita aja masih enak-enak di rumah kok. Orang-orang di panti jompo itu umur-umurnya sekitaran kita lah. Tapi kok kenapa mereka disimpan di panti jompo yang tidak terurus? Dan kalau ada orang yang punya hati tergerak untuk mengurus mereka dengan dana sendiri, biaya sendiri, semua sendiri, obat-obatan sendiri, saya acungan jempol aja. Saya aja belum sampai buat-buat gitu. Jadi sungguh-sungguh firman Tuhan pada siang hari ini menggugah hati kita ya, untuk kita tergerak hati untuk menolong mereka ya yang butuh pertolongan. Terima kasih Pak Andre. Oke, very good ya. Menarik, firman Tuhan nggak banyak kan, pendek saja. Tapi betul-betul ya sepertinya mengingatkan kita semua lah ya. Oke, Ibu Popi gimana? Yang baru paham itu mengenai sistem skor kita SKOR. Tadi dijelaskan kan, ada Bu Popi kalau nggak salah di roomnya Bu Maria Kendek ya? Ya, nggak ada. Ya. Di mana itu? Iya. Panas ya Pak Joko. Bambang. Gimana? Di,
Di ruangnya siapa Bu Popi yang baru sama Opa Richard? Opa Iya Richard, Pak, ada halo, kipas angin. halo, Opa Ya, Richard Pak. bisa dengar saya? Nggak monitor mungkin ya. Ya, ada yang Masih ada Pak Richard? belum. Ya, kenapa? Pak Richard masih ada Pak? Masih ada itu. Tapi Masih ada Pak? Oh, halo, dia Pak ada Richard. di grup saya tadi, Pak. Ya, Udah bagus ya, Pak. sempat sharing nggak dia? Ya, saya sharing. Dia akan Pak, penginjil dia. Oke. Tapi Dia Pak paham penginjil. ya SKOR ya? Ya, belum lah, tapi ya, Belum ya. Tapi dia sudah boleh sampaikan. sharing ya. Ya, boleh. Nanti saya Sharing. kirim kalau saya dikasih Sementara. nomor. Ya, Nomornya betul, Pak. dari Bu Susan ya. Kasih saya nomornya Bu Susan ya. Supaya saya sharingkan Bagus, apa Pak. itu SKOR. Sama saya belum Harapan dapat saya, nomornya Bu Popi sama Pak Richard ya. Ya itu aja yang saya belum dapat. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditambahkan dari Mama Ita gimana? Mama Ita sama Pak Karel lah kalau nggak salah ya. 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 Are you happy, Mama Ita? yes. Are you happy today dengan Pak Karel? Bisa dibuka. Cerita masih dibuka Ibu. Masih ditutup mikrofonnya. Ya, saya masih off. Masih off itu mikrofonnya. Oke. Ya. Gimana? Itu semangat itu. Semangat ya, Mama Ita ya. Oke. Jangan dikasih jompo ya. Iya Pak Andre, panti Oh. jompo itu orang ada yang ibu-ibu yang udah tua-tua dibuang anaknya, diambil Ya, oleh betul. Satpol PP. Ada yang macam-macam deh dibuang ke panti jompo. Iya. Mm. Ya, apakah kita juga senasib dengan mereka juga nantinya? Ya janganlah. Kita tunggu aja. Janganlah. Satu pertanyaan menohok. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Oh, Saya tanya ini Pak, Pak Richard sudah mau buka mikrofon. Ini, Pak, Ya, Pak silakan. Pak Joko. nanti Oh, Pak Pak Richard Joko. dulu. Pak Richard Oh, dulu. Pak Richard dulu, Pak Richard, silakan. oke, silakan. Monggo. Buka mic-nya Pak Richard. Mikrofonnya masih tertutup. Ya. Ya, oke, very good. Oke, go ahead. Let's begin. Gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan Pak Richard mengenai tadi Matius 9 tadi? Mungkin Atau ada ditanyakan. pandangan yang lain. Oh enggak, sudah bagus kok. Ya, Cukup Pak. ada yang mau ditambahkan, ada yang tanyakan. Yang di-sharing tadi kan pendek saja ya. Firmannya sering kita baca lah. Iya. Sering kita baca. Dari saya mungkin cukup Pak. Cukup ya. Oke. Very good. Oke. Pak Andre, Ya, Pak silakan. Richard ini Monggo, Pak penginjil Bambang. Pak Andre. Ya. Pak Richard ini penginjil tadi masuk grup saya. Oh, Di ya, Breakthrough. puji Tuhan. Ya, bisa Jelas kita harapkan mengimportasi kita bisa- semua ya. Ya, Oke, kita harapkan very good. bisa masuk di kompak siang ini. Ya, Ya. mudah-mudahan ya Pak Richard ya kita welcome ya untuk Pak Richard Ya. bergabung ya supaya kita mengimportasi anak-anak muda dalam tanda petik. Kenapa Iya, Pak Pak. Bambang ketawa? Anak muda Iya, kan Pak. kita. Ya betul, Udah karena semangatnya. rambutnya Udah belum semangatnya tumbuh. on fire. Iya, katanya rambutnya belum tumbuh, giginya belum tumbuh kan masih muda, Pak. On fire dengan Halo, Pak. adanya Opa Richard ini. Wah, Memberikan semangat buat saya, Pak. ya. Halo Pak Andre. Oke. Mantap. Oke, lanjut Pak Saya mau tanya Karel, sedikit. Pak Andre. United Prayer. Ada banyak yang harus didoakan ini. Pak Andre, Pak Yumbuk mau tanya. Oh, Pak Yumbuk ada mau tambahkan? Silakan monggo Pak. Betul, ini Dari tadi Sumba. di dalam pembacaan kita
Dia menyangkut bagaimana melenyapkan penyakit, tetapi tidak disinggung tentang membangkitkan orang mati. Di ayat lain itu Pak ada. Itu membangkitkan orang mati juga itu adalah kuasa Roh Kudus. Dan yang bisa dilakukan orang percaya dengan iman. Pertanyaan saya, mungkin adakah kita di Indonesia ini yang sudah membangkitkan orang mati begitu Pak Andre? Kalau saya sudah 1 kali saya karena doakan orang mati, tapi tidak bangkit begitu. Tetapi saya percaya itu mungkin bukan kehendak Tuhan untuk dia bangkit. Ya. Tapi kalau Tuhan menghendaki dia bangkit saja. Setelah kita doakan begitu. Itu aja yang saya mau tanyakan, apakah di Indonesia ini sudah ada begitu? Iya, banyak Pak. Banyak Pak. Saya punya beberapa kesaksian yang saya sendiri dengan teman satu kelompok. Waktu itu dia diminta doakan, sebenarnya bukan doakan, ya ada bayi di rumah sakit yang sudah biru semua dan akhirnya diputuskan dokter bahwa itu sudah meninggal. Tapi karena ibunya itu menangis terus, kemudian teman saya ini dihubungi oleh teman yang lain, dia minta Roh Kudus kuasa untuk mengembalikan nyawa dari bayi itu. Dan ternyata sembuh Pak. Jadi proses itu saya sayang sudah enggak, saya enggak tahu di mana. Saya juga dikirimi foto-foto oleh dia. Begitu selesai itu sembuh, dia karena senang dia kontak saya dan saya juga bersyukur. Dan ternyata terakhir saya dengar dia sudah 3 orang bersama bayi. Tadi ada 2 orang lagi yang dia diizinkan Roh Kudus untuk menyembuhkan. Dan itu kuasa Roh Kudus menggerakkan dia disuruh. Nah, sebenarnya yang awal yang terkenal justru di tempat Bapak, di Soe Pak. Soe itu terkenal dengan beberapa mujizat, termasuk ada 1 orang yang dipakai Tuhan. Iya, air menjadi anggur, termasuk menyembuhkan orang mati itu 2 orang yang mati, akhirnya berapa ribu orang, berapa kampung percaya Yesus. Iya, betul. Luar biasa tuh. Iya. Nah, jadi itu dan masih banyak lagi. Saya juga ada beberapa teman yang punya kesaksian seperti itu. Iya. Saya malah doa saya itu, Tuhan, kapan giliran saya bisa kau percaya untuk membangkitkan orang mati. Jangan dulu Pak Joko. Bukan giliran untuk membangkitkan orang mati, Pak. Kalau soal panti jompo itu sebenarnya memang betul kata Ibu, kita harus action itu. Ya, terutama panti jompo yang dikelola oleh pemerintah itu orang-orang itu nasibnya tidak tidak terurus. Tapi kalau yang memang swasta itu memang mereka bagus pengelolaannya. Nah, kemudian karena itu kapan kira-kira teman-teman ini mau turun ke jalan atau turun ke rumah-rumah gitu ya, mengunjungi panti jompo, bawa bingkisan atau apa gitu, saya tunggu karena saya juga panti jompo. Berdua dengan istri untuk siap dikunjungi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati semua. Ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa nih Sumba. Berkati kita semua ya. Oke, kalau nggak ada boleh Pak Karel silakan sesi terakhir. Prayer. Ya. Maria, silakan Maria. Ya, terima kasih tadi Pak Joko sudah sampaikan bahwa itu panti jompo, tapi kalau di Nabire minta maaf tidak ada panti jompo. Jadi semua itu anaknya itu yang jaga di rumah sampai mengakhiri pertandingan di dunia. Mengakhiri pertandingan. Amin. Pak Joko bilang kita turun ke ya, saya mau turun ke mana tidak ada pantinya di Nabire. Tapi di Sentani ada Bu. Anak sekolah. Tapi itu kan kemampuan dari orang tua sudah ada. Dan nanti tadi Pak Joko bilang tadi Pak Yumbu katakan mungkin belum ada di Indonesia yang Tuhan berikan kuasa yaitu untuk membangkitkan. Ya, saya tidak bicara sombong. Saya pun juga Tuhan sudah kasih kuasa.
dan Puji cukup Tuhan. hidup. Iya, puji Tuhan. Luar Saya biasa. sudah saksikan di. Haleluya. Ya, ya. Saya sementara doakan orang sakit malah mati. Iya, iya, sama. Akan mati. Itu Pak Bambang itu juga berapa Iya. kali itu. 2 kali saya nih. Doakan mati, bukan hidup. Iya, iya. Lanjut. Berarti kalau orang sudah sekarat tidak boleh Pak Joko pergi doakan. Oh. Iya. 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 Lanjut Pak Karel. Ya, silakan Pak Karel. Oke, kita sampaikan pada sesi yang terakhir untuk masuk dalam United Prayer. Kita akan doa bersama ya. Yang akan kita doakan bersama itu Ibu Rita ya, dalam pelayanan di Jompo. Kita terus doakan di Napire. Putus-putus Pak Karel. Karel, suaranya jaringan mungkin. Jaringannya Pak Karel. Khususnya didoakan. Jaringannya Pak Karel. Oh, tidak ada yang mau didoakan yang lain? Ada Setelah saya. ini? Ada. Ya. Ya, Ada Ibu Rita, saya. silakan. Ya masih Ahirudin tuh. Ahirudin Harahap. Biar ada keturunan. Istrinya Ahirudin belum punya keturunan lah. Udah menikah 8 tahun. Wah, Oh ya. Ada juga Ibu Uli ya. Ibu Uli juga minta doa untuk mendapatkan keturunan ya. Ibu siapa Ibu Rita? Harahap. Iya anak saya Akhirudin. Ahirudin Harahap. Doakan supaya ada keturunannya. Udah 8 tahun dia belum punya anak. Ya. Oke, yang lain? saya. Ya, Ibu Maria, silakan. Ya, topangan doanya supaya yaitu tidak terus menerus yaitu kejadian yang tadi siang biarlah berlalu sudah atas campur tangan Tuhan supaya besok situasinya dalam kondisi supaya yaitu 17 Agustus. kios-kios bisa terbuka dan orang-orang bisa yaitu bisa lalu lalang yaitu membeli dan bisa berjualan juga di pasar supaya mereka yaitu ribut kerusuhan terus atau bikin kacau. Ya, terima kasih atas doanya sebelumnya. Tuhan berkati. Oke. Yang lain, Pak Ayum, Bu? Ya, sekali lagi Bapak. Rencana ke Bali yang tanggal 17. Bali ya? Ya, untuk ikut KLC. Ya. Yo. Ya. Oke, ya. Oke, jadi kita punya pokok doa untuk Bapak Hairudin Harahap dan Ibu Uli yang inginkan keturunan, ya. Saya mohon dan hormat Bapak Richard. Bapak Richard bisa doakan Bapak Hairudin Harahap dan Ibu Uli yang inginkan keturunan. Halo. Ya Pak Richard. Bagus. Ya, doakan Pak Hairudin Harahap dan Ibu Uli dalam pernikahannya belum mempunyai keturunan. Oh iya. Ya. Mic-nya dibuka Ibu Rita. Ibu Rita? Harahap, istrinya Saulina. Istrinya ya? Saulina, iya, belum punya keturunan. Itu Pak Richard, Opa Richard. Iya. Pak Richard ya. Ya. Kemudian masih ada yang kita Ibu Susan. Ibu Susan. Ya. Ibu doakan Ibu Maria Pendek. Topiknya apa, Pak?
Ya, untuk keamanan di Nabire menjelang hari kemerdekaan, dijauhkan dari kerusuhan-kerusuhan sehingga orang bisa beraktivitas seperti biasa. Karena di sana sering terjadi kekerasan, perampasan, penodongan di Nabire dan sekitarnya. Ya. Kemudian Pak Joko, halo Pak Joko. Siap. Pak Joko bisa doakan Ibu Rita dalam pelayanan di Panti Jompo. Iya, siap. Ya, itu aja. Ya. Oke. Nanti Pak Bambang tutup doa apa ya? Doa berkat ya? Ya, baik. Baik, Pak. Oke. Siap. Ya. Kita akan doa bersama ya. Jadi yang tugas yang ini Pak Richard ya, Ibu Susan, Pak Joko dan Pak Bambang ya. Topik-topiknya sudah ya? Ya, siap. Pak Richard silakan. Tolong saya namanya tadi ulang lagi Pak, saya baru mau catat. Ulang. Iya. Akhirudin Harahap. Akhirudin Harahap. Saulina. Dan istrinya Saulina. Saulina. Istrinya Saulina. Yang kedua Bu Uli juga minta didoakan supaya punya anak. Yang kedua Bu Uli. Jadi ada dua keluarga. Uli. Ya, Bu Uli. Uli. Ya, Bu. Uli apa Uli? Uli. ULI. Yuli ya, Yuli apa Uli Pak Andre? Uli. Bu Uli. Ya, itu juga belum punya anak. Jadi ada dua keluarga Pak Richard. Iya, Pak Akhirudin ya. Iya, betul. Istrinya Saulina. Sau, iya. Iya, Saulina. Iya. Yang belum minta mau doa anak buat anak Ibu Uli. Iya, yang kedua, keluarga yang kedua Ibu Uli. Dia juga minta punya keturunan. Iya, Bu. Ya. Oke, silakan. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami pakai otoritas kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau sehati berdoa untuk Bapak Airudin Harahap, Ibu Saulina Tuhan, yang mana Tuhan sudah menyatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, kerinduan mereka adalah mempunyai keturunan Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, hamba percaya Tuhan, keturunan ilahi itu akan terjadi Tuhan. Setiap benih yang masuk di dalam kandungan Ibu Saulina Tuhan proses tangan Tuhan sendiri yang membentuk, yang merenda, dan firman-Mu juga berkata kejadianku dahsyat dan ajaib itu ada di Tuhan, dan bayi ini dari benih sampai menjadi bayi. Beberapa hari ini ke depan Tuhan. Tuhan, sebentar dalam 9 bulan dan sekiannya waktu anak ini dilahirkan, bayi ini dilahirkan Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib tetap menyertai anak ini selama dia hidup di bumi ini, di dunia ini Tuhan. Akan juga sudah sediakan masa depan untuk bayi ini Tuhan, dalam nama Yesus, yang terbaik untuk keluarga Harahap ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Uli juga Tuhan, yang merindukan keturunan juga Tuhan. Bagi Engkau yang mustahil Tuhan, karena Engkau berkenan dari setiap ibu-ibu anak-anak-Mu Tuhan. Dua mereka Tuhan persis dengan kehadiran atau anak itu Tuhan menjadi satu penghiburan bagi keluarga-keluarga tersebut Tuhan. Biarlah sebentar bayi-bayi atau anak-anak ini mereka bertumbuh menjadi dewasa juga di dalam Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Hamba juga berdoa khusus Tuhan bagi kedua orang tua ini, semua mereka Tuhan yang kami doakan
Biarlah roh takut dan gentar akan Allah pada Amin. mereka, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka, membimbing, memelihara dengan roh yang takut gentar akan Allah, karena itu merupakan titipan Allah untuk mereka, Tuhan. Mereka jaga terus, pelihara sampai anak-anak itu menjadi besar di tangan Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus, kami percaya juga masa depannya adalah masa depan yang cemerlang yang sudah Tuhan sediakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan haleluya. Amin. Ya. Silakan Ibu Susan. Bersyukur ya Tuhan, pada siang hari ini kami boleh menyelesaikan kompak yang sudah dihadiri beberapa teman. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami satu persatu dan Engkau menaruh kami kekuatan dan sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan, siang ini kami satukan hati kami dan kami berdoa untuk Nabiri, Tuhan. Nabiri, kiranya Tuhan Engkau menolong di pulau itu, Tuhan, supaya Engkau menghindarkan dari semua roh kekacauan, semua roh-roh yang membuat mereka keganasan untuk mereka, Tuhan, menjadi brutal, ataupun roh yang membuat mereka untuk perpecahan dan pertikaian. Kami saat ini sehati, Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shalom, Tuhan hadir di sana, Tuhan. Dan menjelang 17 Agustus ini, Engkau memberikan roh sukacita, Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan roh di mana mereka lemah lembut, dan Tuhan boleh dengar-dengaran dengan Engkau, sehingga situasi menjadi bagus, Tuhan. Situasi menjadi damai. Karena Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara. Mari Tuhan, Engkau mengikat semuanya dengan tali kasih-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dan memberikan kehangatan, yang memberikan kesejukan, dan memberikan kedamaian yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Joko. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang yang termarginalkan. Sebagaimana telah kami simak di dalam firman yang telah kami bahas tadi. Bahwa Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita bagaimana hatinya mudah tergerak oleh belas kasihan atas orang banyak yang sebagaikan domba-domba tidak ada gembalanya. Karena itu Bapak, kami berdoa untuk mereka dimanapun mereka berada. Engkaulah yang akan menjadi gembala mereka. Termasuk apa yang menjadi pekerjaan dari Ibu Rita dalam menggembalakan, dalam mengasuh, dalam menyediakan waktu untuk orang-orang yang telah lanjut usia, di mana mereka yang ada di panti-panti yang diselenggarakan oleh pemerintah, pada umumnya mereka terabaikan dari segi fisik maupun dari segi rohaninya. Karena itu Bapak, biarlah Engkau jamah setiap hati anak-anak mereka yang telah mengabaikan orang tuanya. Bahkan mereka-mereka yang bukan anak-anak yang memiliki orang tua di panti jompo. Mereka juga Kau gerakkan untuk senantiasa mengasihi orang tua mereka dan melayani mereka seperti orang tua mereka ketika melayani mereka sejak dalam kandungan hingga mereka dewasa dan mandiri. Kemudian juga Engkau gerakkan hati semua orang untuk bersepakat menangani orang-orang yang terhilang. Tidak hanya orang-orang yang di panti jompo, tetapi juga orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Sehingga Tuhan Yesus memang gembala yang baik, gembala bagi semua orang
terutama bagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang termarginalkan, yang menjadi target dari setiap kami, para penginjil, untuk melakukan amanat agungnya. Terima kasih Bapak, Engkau beri kekuatan dan Engkau beri urapan untuk kami semua para penginjil dan semua orang-orang tua dan semua anak-anak yang terlibat di dalam kegiatan untuk amanat agungmu dan mensukseskan amanat agungmu sehingga sampai Engkau datang pada kedua kalinya di bumi ini, membawa kami semua yang taat dan setia melaksanakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tibalah saatnya Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua akan mengakhiri pertemuan dalam jam siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa berkat penyertaan-Mu pada siang hari ini di dalam jam kami hingga pada akhirnya. Demikian juga Bapa, kami bersyukur berkat firman-Mu yang sudah kami perbincangkan dan kami sharingkan bersama. Biarlah firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami di dalam mengiring Engkau. Biarlah kiranya berkat firman-Mu itu tercurah kepada kami, membawa kami untuk hidup terus di dalam kebenaran-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu akan menguatkan iman percaya kami dan memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memberikan kemenangan bagi kami yang percaya dengan iman tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami juga yakin dan percaya lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati saudara kami, anak kami Akhirudin, beserta Kaulis Lina Arahab, yang siang hari ini Tuhan, Engkau mendengar seru dan permohonan serta pergumulan mereka agar mendapatkan keturunan. Dan kami yakin percaya tepat pada waktunya Engkau akan nyatakan kuasa dan mujizat-Mu, bahkan belas kasihan-Mu Tuhan. Seperti bagaimana Hana menunggu keturunan Samuel, bagaimana Abraham menantikan kelahiran Ishak, perlu ada ketaatan kesetiaan kepadamu. Itu sebabnya Tuhan, bawalah anak kami Akhirudin dan Kaulina yang terus percaya kepadamu dan tidak meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah curahkan berkat-Mu tepat pada waktu buat anak kami Akhirudin. Demikian juga Bapa untuk Ibu Maria Kendek yang Engkau telah pilih dan panggil, pasti Engkau akan memberikan kelengkapan di dalam melayani Engkau. Engkau akan jaga dan lindungi baik apapun yang sedang dihadapi di dalam melayani. Engkau pelihara dan Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan dan tidak sekali-kali untuk Engkau meninggalkan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Ibu Maria Kendek. Demikian juga Bapak Yumbuk yang memiliki rencana untuk ke Bali, kiranya juga Tuhan perkenankanlah dan layakkanlah Pak Yumbuk untuk ke Bali dengan maksud semua adalah untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami yang ada di siang hari ini, di Yom siang hari ini, maupun yang di luar yang tidak bisa hadir, kiranya juga Engkau memberkati Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, berkati dalam setiap apa yang kami lakukan Bapak. Dan semua itu untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Itu sebabnya Tuhan, terus bawalah kami untuk kegiatan kompak ini, kami dengan setia terus hadir. Karena di dalam kompak inilah pertumbuhan kedewasaan rohani kami akan diuji untuk kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama. Bapak, pada akhirnya saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita
sama-sama kita mengadah tangan, kita angkat tangan untuk kita membawa dan menerima berkat daripada Allah Amin. Bapa yang telah dijanjikan kepada kita. Demikian juga berkat cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Allah Tuhan dan Raja di atas segala raja dan Juru Selamat kita sekalian, serta penyertaan, pemeliharaan, persekutuan, pertolongan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari bawalah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dengan sukacita, dengan gembira, dan bahkan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang telah diberkati siang hari ini, berkat daripada Allah Bapa, sama-sama kita katakan. Amin. 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 Oke. Terima kasih Pak Terima Bambang. kasih Matur nuwun. semuanya. Terima Pamit kasih. ya, pamit. Ya, terima kasih Mama Ita, Bu Susan, Richard, ya, Terima kasih Pak Andre, terima kasih Bu Pak Maria, Bu terima kasih Yumbuk, Pak. Pak Joko, ya Pak Bambang. Ya Pak. Ya, Sama terima kasih semua. Sampai jumpa minggu depan ya. depan. Terima kasih.